Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8D Analisis Perancangan dan Perusahaan dengan UMKM Bobes Bakery. Dengan saya Puan Senda Ramadhani, rekan saya Devita Fatmawati, dan Yuni Trisharlina. Baik, untuk bab 1 akan dijelaskan oleh Devita. Baik, bab 1 mengenai pendahuluan. Yang pertama yaitu terkait latar belakang. Latar belakang dari UMKM ini yaitu berfokus pada produksi dan penjualan berbagai jenis roti kue dan produk bakery. Lokasinya terletak di Simpang Haru, Kota Padang, dan roti ini terdiri dari roti tawar dan roti bolu. Selanjutnya ini merupakan bentuk gambar dari produk roti dari UMKM ini. Yang pertama yaitu tujuan dari penelitian ini, menganalisis kondisi existing UMKM dari aspek pasar dan pemasaran, sosial budaya, hukum, teknologi, lingkungan, dan aspek finansial. Yang kedua yaitu memberikan usulan rancangan bisnis pada UMKM tersebut. Selanjutnya manfaatnya. Yang pertama, berdasarkan penelitian ini, peneliti dapat menerapkan keilmuan analisis perancangan perusahaan pada UMKM yang ada di Kota Padang. Yang kedua, hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dijadikan acuan untuk kebijakan rencana bisnis bagi UMKM ke depannya. Selanjutnya, bab 2 terkait kondisi existing dari UMKM ini. Yang pertama, terkait analisis ekonomi. Analisis ekonomi ini merupakan suatu analisis atau pendekatan untuk memahami, mempelajari kegiatan ekonomi suatu negara atau organisasi yang menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Berikut merupakan analisis ekonomi dari tahun 2019 hingga 2023. Selanjutnya, analisis demografi merupakan sebagai bisnis dan pemasaran untuk memahami model pasar, tren konsumen, dan mengembangkan strategi pemasaran. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk dari tahun 2019 hingga 2023. Selanjutnya, analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama membahas terkait analisis potensi pasar, di mana berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan untuk Bobis Bakery ini cukup menjanjikan, karena pada saat berkunjung ke lokasi, konsumen tersebut berdatangan dan jumlah konsumen yang datang cukup banyak. Selanjutnya, market share dari UMKM ini di estimasi pendapatan yang diperkirakan mencapai 30 hingga 40%. Selanjutnya, strategi pemasaran saat ini. Yang pertama, segmentasi, di mana segmentasi dari UMKM ini yaitu untuk memastikan analisis geografi, demografi, psikografi, dan tingkah laku dari roti ini. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, bagian tidak ada melakukan analisis segmentasi. Selanjutnya, targeting, di mana targeting dari usaha Bobis Bakery ini tidak ada penetapan siapa yang menjadi target dan pelanggannya. Selanjutnya, positioning, di mana positioning dari UMKM ini juga tidak menentukan bagaimana posisi dari usaha tersebut. Selanjutnya, penjelasan terkait 4P. Yang pertama, produk, di mana produk dari UMKM ini yang pertama roti tawar, nanas, isi pisang coklat, keju, blueberry, dan kue bolu. Dan untuk harganya dari rentang 12.000 hingga 20.000. Dan untuk tempat dari usaha Bobis Bakery ini terletak di Simpang Haru, Kota Padang. Dan untuk promosi yang dilakukan oleh Bobis Bakery ini yaitu dari mulut ke mulut dan melalui aplikasi Gojek. Soalnya kondisi pasar saat ini, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, kondisi pasar untuk Bobis Bakery ini cukup banyak usaha yang menjual roti isian dan roti tawar. Meski begitu, Bobis Bakery tetap memiliki pelanggan yang tetap berdatangan untuk membeli toko roti ini. Selanjutnya, analisis sosial budaya, di mana analisis sosial budaya ini menurut survei yang dilakukan, mayoritas penduduk sekitar menyukai roti yang kaya akan rempah lokal, roti yang memiliki varian rasa yang unik, gurih, dan manis. Selanjutnya, analisis hukum, di mana analisis hukum dari
UMKM ini terkait dengan surat izin usaha perdagangan, BPOM, dan logo halal. Dan untuk usaha tersebut hanya memiliki beberapa surat izin aja. Selanjutnya analisis teknologi, di mana teknologi yang digunakan oleh Bebes Bakery untuk menghasilkan suatu produk roti hampir sama dengan usaha lainnya. Teknologi yang digunakan tentunya teknologi alat atau mesin untuk menghasilkan hasil roti. Adapun mesin yang digunakan yaitu pengaduk adonan, mesin pemanggang roti, dan timbangan bahan. Selanjutnya, analisis lingkungan atau keberlanjutan, di mana untuk pembuangan limbah pada usaha Bobos Bakery ini belum diterapkan secara efektif seperti pembuangan air limbah di saluran parit. Hal ini akan dapat mencemari air di lingkungan sekitar. Selanjutnya, analisis finansial, di mana analisis finansial ini merupakan kondisi keuangan dari existing UMKM tersebut, didapatkan data penjualan 12 periode sebelumnya. Selanjutnya itu ada komponen-komponen biaya yang digunakan dalam memproduksi roti ini. Ada biaya bahan baku langsung, biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya tenaga kerja langsung. Selain itu ada juga biaya ADM, biaya aset, dan biaya maintenance dari UMKM tersebut, seperti pada slide. Berdasarkan hasil wawancara itu didapatkan untuk harga roti isi itu 9.000 dan harga roti tawar itu adalah 9.000. Selanjutnya itu ada usulan rancangan bisnis pada UMKM Bobes Bakery. Yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama dilakukan analisis value proposition, di mana value proposition ini adalah suatu alasan yang membuat pelanggan beralih dari satu ke toko yang lain, yang didapatkan pada slide berikut. Yang kedua itu ada analisis potensi pasar, di mana ini membahas terkait peluang produk roti pada usaha Bobos Bakery ini, di mana dia memiliki peluang yang cukup besar di pasaran, dikarenakan didukung oleh masyarakat yang menyukai makanan yang gurih, lembut, dan manis sebagai cemilan. Berikut hasil peramalan plot data penjualan roti 12 periode sebelumnya. Berdasarkan hasil peramalan tersebut dilakukan perhitungan peramalan dengan metode Trend-Cyclist yang didapatkan pada slide. Berdasarkan hasil peramalan tersebut didapatkan untuk demand forecast dari periode 13 sampai dengan periode 24. Selanjutnya itu ada analisis persaingan, di mana yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Kualitas produk yang digunakan untuk memproduksi roti ini menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan lokasi ini terletak di tempat yang strategis. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan, di mana merek toko roti ini kurang dikenal oleh banyak orang dan kemasannya itu kurang menarik. Selanjutnya itu ada opportunities, yaitu mengembangkan produk dan varian sesuai dengan tren pasar menjadi daya tarik konsumen. Sedangkan untuk threats atau ancamannya itu, persaingannya itu ketat dengan usaha toko roti lainnya dan harga bahan baku yang tidak stabil. Selanjutnya itu ada analisis market share, di mana dengan membandingkan usaha toko roti Bobes Bakery dengan toko roti lainnya, di mana tujuannya itu untuk melihat gambaran besar dan memahami dari usaha bisnis Bobes Bakery ini. Itu dengan menggunakan metode Tom Samsom. Yang selanjutnya itu ada analisis strategi pemasaran. Yang pertama ada segmentasi, di mana segmentasinya itu terdiri dari demografis, yaitu beragam usia dan status. Geografis itu pembeli yang bertempat tinggal di Kota Padang. Dan psikografis, orang yang menyukai makanan yang cepat saji. Yang kedua itu ada targeting, di mana target utama dari usaha ini itu adalah masyarakat umum. Sedangkan untuk positioning itu ditujukan sesuai dengan tren pasar. Selanjutnya itu dengan menggunakan 4P. Yang pertama produk, di mana untuk produk ini bervarian rasa, yaitu ada rasa durian, pisang coklat, keju, nanas, blueberry, coklat, dan strawberry. Dan dilakukan pengembangan untuk kemasan
yang dapat dilihat pada slide. Yang kedua itu ada harga, di mana harga yang didapatkan yaitu 9.000 sampai 20.000. Di mana berdasarkan hasil kuesioner, di mana pelanggan itu menyukai produk roti dengan harga rentang 5.000 sampai 8.000. Sedangkan untuk tempat itu dia terletak di Simpang Haru Kota Padang dan peletakannya itu cukup strategis. Sedangkan untuk promosi itu dilakukan dari mulut ke mulut dan dapat dilakukan pengembangan dengan cara menggunakan media sosial melalui aplikasi Shopee Food, TikTok, dan Instagram. Selanjutnya strategi promosi, di mana strategi promosi untuk existing pada usaha ini melalui dari mulut ke mulut. Dan promosi ini untuk memperkenalkan usaha ini dapat dilakukan dengan menggunakan sosial media seperti membuat akun TikTok, IG, dan Shopee. Selanjutnya itu ada aspek teknis dan teknologi. Yang pertama ada analisa produk, di mana analisa produk ini dia menjelaskan tentang produk life cycle, di mana secara umum produk roti ini dapat dinikmati kapan saja dan dapat dijadikan sebagai cemilan. Selain itu, produk roti ini dapat digunakan sebagai makanan pada saat melakukan rapat atau acara-acara formal. Yang kedua itu ada sumber-sumber bahan baku, di mana bahan baku yang pembuatan roti isi ini terdiri dari tepung terigu, gula, susu bubuk, dan susu kental manis. Bahan baku tersebut didapatkan dari supplier yang telah bekerja sama dengan Bob's Bakery tersebut. Selanjutnya itu ada pemilihan strategi produksi, di mana strategi produksi ini adalah gambaran atau rangkaian kegiatan perusahaan yang disusun untuk mencapai visi dan misi perusahaan dan menuju arah perkembangan bisnis untuk jangka panjang. Di mana untuk strategi produksi yang baik itu adalah strategi produksi yang dapat meningkatkan produktivitas dari produksi tersebut. Selanjutnya itu ada teknologi dan peralatan, di mana teknologi yang digunakan pada Bob's Bakery ini yaitu mesin pengaduk adonan, mesin panggang, dan alat pemotong adonan. Tetapi untuk alat pemotong adonan ini dia menggunakan secara manual. Dan alat pemotong yang digunakan sebelah kiri itu dengan satu mata, sedangkan yang kedua itu merupakan alat pemotongan usulan. Selanjutnya, pemilihan dan perencanaan produk yang akan diproduksi. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, varian rasa yang banyak diminati oleh konsumen itu adalah roti isi coklat, keju, pisang coklat, dan blueberry. Di mana dilakukan perencanaan produksi untuk meningkatkan produk-produk yang diminati oleh konsumen tersebut. Selanjutnya, rencana kualitas dan pengawasan kualitas produk. Itu dengan menggunakan HACCP, di mana salah satu bentuk manajemen risiko yang dikembangkan untuk menjamin keamanan pangan dengan pendekatan pencegahan yang dianggap dapat memberikan jaminan dalam menghasilkan makanan yang aman. Selanjutnya itu dilakukan prosedur verifikasi, di mana ini adalah tahapan untuk mengevaluasi apakah penerapan dari HACCP itu masih berjalan dengan rencana yang telah dibuat, kemudian dilakukan validasi. Selanjutnya itu ada rencana kapasitas produksi, di mana rencana kapasitas produksi ini ada sebanyak 5.000 sampai 5.200, lalu ditingkatkan menjadi 5.500 sampai dengan 6.000. Baik, selanjutnya ada aspek organisasi dan manajemen, jumlah tenaga kerja dan gaji. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, diketahui total karyawan pada Bob's Bakery itu ada 20, dengan gaji untuk divisi produksi 2 juta, dan untuk gaji divisi penjualan juga 2 juta. Ini merupakan struktur dari organisasi UMKM Bob's Bakery. Lalu untuk job spesifikasi yang pertama, contohnya ada divisi produksi dengan tingkat pendidikan minimal SMA atau D3 jurusan tata boga, memiliki kemampuan dalam memasak roti, memiliki kemampuan menggunakan mesin-mesin yang digunakan dalam melakukan proses produksi roti. Selanjutnya untuk ada job deskripsi, misalnya untuk divisi produksi itu bertanggung jawab dalam memastikan kualitas, kuantitas, dan efisiensi produksi roti. Selanjutnya contohnya ada job deskripsi untuk kasir, biasanya tanggung jawab dalam melakukan pelayanan kepada konsumen terkait proses pembayaran dan keakuratan total belanja.
Untuk aspek hukum dan legalitas, di sini usulan yang dapat diberikan kepada Boboi's Bakery ini mengenai hukum dan legalitas, yaitu mendaftar hak paten terhadap inovasi pembuatan roti kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Misalnya telah memiliki sertifikat halal tetapi tidak terdapat pada kemasan roti. Selanjutnya ada aspek finansial. Di sini ada harga pokok produksi roti, isi, dan roti tawar. Contohnya untuk harga pokok produksi roti isi itu ada Rp11.275 dan untuk roti tawar ada Rp8.128. Harga pokok penjualan roti isi itu sekitar Rp13.530 dan untuk roti tawar Rp9.754. Selanjutnya ada total revenue yang dapat dilihat pada tabel. Lalu ada untuk biaya pemasukan dan biaya pengeluaran yang diasumsikan peramalan dari periode ke-13 sampai 24. Di sini untuk laba dan rugi, contohnya saja pada periode ke-13 untuk labanya itu sebesar Rp14.887.000. Yang selanjutnya ada cash flow. Cash flow ini merupakan diagram menggambarkan kas masuk dan kas keluar. Kas masuk ini dapatkan dari hasil penjualan produk, dan kas keluar ini biasanya dapatkan dari hasil biaya produksi. Dengan total investment atau investasi awal itu sebesar Rp55.118.000. Lanjut, untuk net present value merupakan nilai keuntungan bersih yang didapatkan di akhir suatu investasi. Sebesar NPV-nya yaitu Rp28.886.816. Selanjutnya itu ada IRR. IRR merupakan persentase keuntungan yang dapat diperoleh setiap tahun dari suatu investasi selama umur investasi. Nah, di sini untuk IRR itu arus kas bersih dibanding dengan tingkat bunga sebesar 6%. Didapatkan IRR 11%. Dan payback period merupakan analisis estimasi untuk mengetahui lama waktu pengembalian biaya investasi yang didapatkan sebesar 7 dan PI yaitu sebesar 1,3. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 8D analisis perancangan dan perusahaan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.